bagi Yesus Tuhan Raja kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan berikan dia tepuk tangan yang paling meriah. Dia layak kita agungkan, dia layak kita tinggikan. Yesus! 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 Ketika kami memanggil nama-Mu Tuhan, maka mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Ketika kami memanggil nama Yesus, kami pasti ditolong, kami pasti dibela, kami pasti disembuhkan, kami pasti disertai. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, ada keselamatan, ada mujizat, ada kelepasan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami mendengar tentang satu nama. Nama Yeshua HaMasiah, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan ketika kami mendengar nama ini, kami memiliki damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kepastian. Karena nama-Mu, nama yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Nama yang berkuasa untuk selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. This is your time. Sampaikan pesan-Mu. Kami siap dengar dalam nama Yesus. Ketika kami dengar nama Yesus, firman Yesus, automatically pergumulan kami, sakit penyakit kami ditolong Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Jauh lebih meriah lagi tepuk tangan bagi Yesus. Kami siap mendengarkannya. In Jesus name. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Izin buka masker. Hari ini saya akan berbicara tentang Yesus Tuhan yang tidak berubah. Taruh tangan kanan di dada seperti ini. Semua sama-sama katakan dengan saya. Yesus saya. Belum semua yang di balkon, di depan saya, di kiri, yang di bawah semua taruh tangan kanan di dada sama-sama katakan dengan saya. Yesus saya. Tidak akan berubah. Dia setia. Dia pasti menyertai hidupku. Dia pasti menolong hidupku. Dia pasti membela hidupku. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, apapun tantangan yang Bapak Ibu Saudara sedang perhadapi hari-hari ini, percayalah Yesusmu dan Yesusku, Yesus kita semua, Dia tidak akan berubah. Dia tetap cinta kita, Dia tetap sayang kita, Dia tetap mengasihi kita, dan Dia tetap menolong kita. Tepuk tangan baginya. Amin. Saudara dan saya benar-benar menerima anugerah yang sangat besar. Bagaimana Tuhan datang ke dunia mencari saudara dan saya, mencintai saudara dan saya. Dan Dia always ready 24 hour. In our daily activity, Dia selalu setia untuk mendampingi dan menemani hidupmu dan hidupku. So we never walk alone. Jangan ada lagi jemaat YHS Malang berkata, "Ya tapi suami saya udah gak peduli Pak Pendeta. Dia udah pergi sama wanita lain, kurang ajar emang untuk perempuan." Bu, ibu gak sendiri bu, ada Yesus. Kok yang amin pria-pria? Ibu-ibunya kemana ini? Amin ibu-ibu. Ya tapi suami saya udah gak peduli sama saya, uang belanja gak dikasih, uang sekolah anak gak dipeduliin. Suamimu boleh gak peduli, Yesusmu pasti peduli. Oke, kita baca firman yuk. Keren nih ayat. I love you so much, Jesus. Ibrani 13 ayat 8. Baca ya. 3, 2, come on. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Kalau dulu kontrakanmu ditolong Tuhan, hari ini juga pasti ditolong. Kalau
Kalau dulu anakmu disembuhkan, Tuhan sakitmu hari ini juga pasti disembuhkan. Kalau dulu bisnismu ditolong Tuhan hari ini dan selamanya, bisnismu juga akan ditolong. Karena Bible mencatat apa yang keluar dari firman Elohim, apa yang keluar dari mulut Yesus tidak akan kembali sia-sia. Bahkan Ibrani mencatat dengan jelas, Bapak Ibu Saudara, dia mengikat janji dan perkataannya dengan sumpah. Manusia bisa berdusta, tapi kabar baiknya, Yesusmu dan Yesusku, Elohimmu dan Elohimku, tidak bisa berdusta. Apa yang difirmankannya, pasti dia genapi. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Yesus saudara dan Yesus saya adalah Tuhan yang konsisten. Amin. Dia konsisten dengan segala firman-Nya. Bahkan di sesi yang pertama tadi saya sampaikan, Tuhan tidak memandang rupa. Saudara mau orang kaya, pejabat tinggi negara, orang miskin, artis, selebriti, Dia tetap cinta kamu apa adanya. Kita boleh berubah, posisi, status, jabatan, karir bisa berubah. Tapi Yesus akan tetap sama. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku ada untukmu, aku akan menolong hidupmu. Saya nggak ngerti kalau ada orang yang meninggalkan Yesus. Halo? Saya cuma mau bilang Bapak Ibu Saudara dengar baik-baik. Kedudukan dan pangkat kita itu memiliki batas tenggang waktu. Dan kedudukan pangkat yang kita miliki cenderung mengkhianati kita. Dan cenderung menyakiti kita. Keuangan ekonomi yang kita miliki dari Tuhan, praise the Lord. Kalau rekening kita unlimited blessing gitu loh. Nominal unlimited. Tapi ketahuilah dan sadarilah, tidak selamanya hidupmu bisa diselesaikan dengan uang. Amin. Saya banyak melayani pejabat tinggi negara di Jakarta. Saya banyak melayani orang-orang punya banyak uang, orang kaya, miliarder. Bahkan baru kemarin, ada seorang ibu minta doakan, Pak ini tanah tolong doakan. Nominalnya 11 triliun. Aku persembahkan untuk gereja Bapak nanti. Bapak saya dengar mau bikin mega church di Jakarta. Just pray. Saudara tahu, baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yesus membela hidupmu dan hidupku. Bukan karena lihat, oh pakai jas ya, oh pakai kaos ya. Yang pakai kaos sono, yang pakai jas kemari. Tidak. Oh mancung ke dalam ya, jauh-jauh. Yang mancung ke depan, mari datang. Tidak. Dia cinta kita apa adanya. Dia mau hati kita seutuhnya. Amin. Saudara dan saya harus bangga punya Tuhan seperti Yesus. Semua manusia di muka bumi ini pasti mengalami permasalahan, pasti mengalami pergumulan, pasti menghadapi tantangan dan lain sebagainya. Yang membuat beda kita dengan orang di luar sana, ada Yesus yang berjalan di depan kita. As Immanuel, dia gandeng tangan kita. As Alpha, dia akan selalu menjaga kita. And as Omega, dia akan selesaikan semua hidup kita. So saudara, trust Him, depend on Him, and still walk with Him. Amin. Apapun situasi kita, apapun musim kehidupan kita, jalan sama Yesus. Yesus gak akan kecewain kita. Karena Dia Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pertanyaannya, big question is, apa yang tidak berubah dari Yesus untuk kita? At least, holistic, seluruhnya gak berubah. Tapi saya mau encourage jemaat Tuhan di tempat ini. Bahwa ada beberapa hal yang ingin saya bagikan. Minimal ada 2 dan 3 hal yang saya ingin bagikan. Bahwa dia tidak bisa berubah dan dia memang tidak akan berubah. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak akan berubah kasihnya atas hidupmu dan hidupku. Ya tapi Pak kemarin saya jatuh dalam dosa. Tuhan akan tetap bilang, kamu bukan orang berdosa, dosamu sudah kuampuni.
Wah, hyper grace dong. Memang Tuhan hyper sama kita. Bahkan more than hyper. Dia sudah buktikan. Contohnya, hari ini saudara dan saya masih diizinkan kita beribadah. Halo? Kalau dia nggak izinkan, kelar kita saudara. Jatuh, buang. Jatuh, reject. Jatuh, eliminate. Mungkin saya ngerti ada dia sebagian saudara yang memang didesak dengan keputusan-keputusan yang memang mendesak, yang pada akhirnya membuat keputusan yang salah. Ketahuilah, kasih Yesus itu jauh lebih besar. Bukan berarti kasih Yesus melegalkan kita untuk berbuat kesalahan, pelanggaran, dosa dan lain sebagainya. Justru kita mengenal kasih Yesus, kita bisa mengasihi orang yang menghancurkan hidup kita. Amin saudara. Berkali-kali kita buat salah, baik suami terhadap istri. Istri sering kasar sama suami, suami sering pukul istri. Yesus tetap ngampunin kita loh. Kenapa sih Yesus kasihnya begitu besar? Agar kita diubahkan. Jangan buat itu lagi. Karena istrimu adalah teman pewaris kerajaan Tuhan. Suami-suami yang diberkati Tuhan, jangan buat itu lagi sama istri-istrinya. Kamu diberkati Pak, kamu dilimpahi jabatan untuk menghidupi istri dan anak-anakmu. Bukan untuk wanita idaman lain. So kasihnya seperti air terjun pengampunan. Dan saudara dengar baik. Yesus tidak sekalipun menghakimi kita. Amin. Tidak akan dihakimi. Orang yang hancur hati. Pak Pendeta, saya mantan pelacur. Karena memang saya butuh duit. Saya gak tahu harus kerja apa. Justru Yesus akan kasih tangannya. Kasihku mengubahkan hidup. Just believe me and follow me. And I will change your life. Do you believe him? Percaya, kasihnya gak berubah. Kalau dulu kita diampuni, hari ini kita diampuni. Selama-lamanya diampuni Tuhan. Siapa sih manusia yang gak bikin salah? Coba berkaca pada diri sendiri. Ngaca saudara. Kami para pendeta, saya gembala jemaat. Di gereja yang oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk menggembalakan. Memang baru 400 jemaat saudara, baru 3 bulan. Siapa sih kita yang gak pernah buat salah, nyakitin orang. Tapi itu pun Tuhan tetap, aku tetap sama Verona. Mengasihi kamu, mengampuni kamu, mempercayakan kamu di mimbarku yang kudus, yang mulia. Halo? Makanya Bapak Ibu, big question. Kenapa sih Tuhan begitu mengasihi kita? Agar kita gak arogan, agar kita gak sombong, agar kita gak ngerasa nih gua, nih saya, ini gua, ini jabatan gua. Malu saudara, kita ada karena kasih Tuhan. Naik jabatan karena kasih Tuhan. Ya saya bangun dari jam 4 pagi sampai malam, wajar saya kaya. Iya, I know, ada hukum tabur tuai, I know about that. Tapi permasalahannya kalau Yesus gak buka, dari mana sumber berkatnya bos? Saya merintis gereja saudara. Dari 3 tahun yang lalu gak ada jemaat. Baru buka after pandemic 3 bulan 400. Apa karena saya doang? Enggak. Suka-sukamu Yesus. Suka-sukamu Yesus. Suka-sukamu Yesus. Amin. Suka-sukamu Yesus. Amin saudara. Dulu dalam perintisan di gereja ini juga cuma mungkin berapa orang. Tapi karena kasihnya berkumpullah ratusan dan ribuan orang di tempat ini. Saudara mau datengin Michael Jackson ke, artis top ke, rame sih, besok hilang. Tapi kalau Yesus yang datang, hari ini rame, besok rame, selama-lamanya rame. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. So kalau saudara datang ke gereja ini, lihat Yesus. Amin. Saya masuk lebih dalam lagi saudara ya. Saya akan bawa saudara ke satu dimensi Yesus. Dimensi kuasa. Yang kedua,
Apa yang tidak berubah dari Yesus? Yang kedua, yang tidak bisa berubah dari Yesus adalah firman dan kuasanya. Apa yang dia firmankan pasti jadi. Kalau dia berfirman di atas kayu salib sudah selesai. Artinya bukan hanya keselamatan kekal, tapi kutuk dosa, kesalahan, sakit penyakit telah ditanggung olehnya. Ini benar-benar diselesaikan. Kuasa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara orang buta melihat, sekarang orang buta pun juga pasti akan Tuhan buat melihat. Dulu orang lumpuh berjalan, sekarang pun juga Yesus akan buat hal yang sama. Saudara, saya ingin saksikan buat Bapak Ibu Saudara semua jemaat Malang. Seperti Pastor Suryono bilang, Yesus yang memakai Pastor Verona di Jakarta juga memakai Yesus untuk seluruh pastor-pastor di YHS di tempat ini. Dalam ibadah apa? ARC ya, Healing Restoration Center ya. Di tempat ini, Pastor Abraham Suryono, Pastor Budi, pastor-pastor yang lain juga dipakai Tuhan yang sama. Karena bukan kita pusatnya, tapi Yesus yang menggunakan kita, yang memakai kita. Use us. Dia memakai kita untuk kemuliaan namanya. Ada dua kesaksian yang akan saudara terima hari ini. Saudara percayalah, seberat apapun masalahmu, Yesus kita sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Sebesar apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar. Amin. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain daripada kesehatan. Saudara boleh punya uang triliunan, saudara boleh punya kedudukan yang dahsyat luar biasa. Tapi kalau dokter bilang, maaf Pak, di dalam tubuhmu ada kanker stadium 4 dan nyawamu tinggal 3 bulan lagi. Apa yang saudara mau lakukan? Ingat loh ya, uang tidak bisa beli kesembuhan, uang tidak bisa beli sukacita, dan lain sebagainya. Saksikan saudara bahwa firman dan kuasanya tidak berubah. Dia berkata lewat firmannya, oleh bilur-bilurku kamu yang sakit menjadi sembuh. Dia berkata dalam firman, apabila ada orang sakit, panggil penatua, ambil minyak urapan, tumpangkan tangan, oleskan, sesuatu pasti terjadi. Amin saudara. Dan letakkan tanganmu, karena tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bukan pendeta. Orang percaya tumpang tangan seorang sakit akan disembuhkan. Dan lihatlah faktanya saudara. Multimedia tampilkan video yang pertama. Dan saya ada lagi kesaksian yang lebih dahsyat lagi Tuhan buat saya. Pada saat saya kena autoimun beberapa bulan yang lalu, saya mengalami batuk. Karena saya punya imun direndam oleh obat. Saya mengalami batuk 1 bulan. Dan ketika saya mengalami batuk itu, saya harus dilarikan ke rumah sakit. Dan ketika saya di CT scan, saya punya paru-paru saya ada penebalan, dibilang katanya ada kanker dan tumor. Terus udah gitu, saya setelah udah diproses dengan segala pemeriksaan, saya sempat pulang ke rumah, saya bilang saya capek, saya gak mau. Saya bilang Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ternyata setelah 2 minggu kemudian saya sudah pulang ke rumah, saya mengalami lumpuh seperti lumpuh, tidak bisa berjalan. Sebelah kiri badan saya dari atas sampai bawah. Tidak ada tenaga, tidak bisa naik tangga, tidak bisa berjalan. Saya dibawa lagi ke rumah sakit di UGD. Dibawa lagi ke rumah sakit, saya mengalami panas tinggi sampai 41 demam. Dan sama dokter saraf di sana saya harus di CT scan, saya harus di MRI. Dan terakhir saya mengalami kelemahan yang luar biasa. Tidak berdaya, tidak bisa bangun kalau saya tidak disuntik. Dan PM datang untuk mendoakan. Pada saat saya di MRI udah ada hasil. Jadi dokter bilang ada banyak penumpukan di kepala saya. Ada kayak semacam tumor, dicurigai itu tumor dan kanker. Terus katanya kalau bukan itu infeksi atau jamur katanya. Anak saya sudah nangis semuanya, anak saya sudah berpikir. Terus sampai tanya ke dokter, dok kira-kira gimana ini?
Terus kata dokter harus di PET scan katanya. Harus menjalani pemeriksaan lagi di PET scan. Saya akhirnya dengan segala bujukan anak-anak tadi saya udah gak mau, saya bilang saya mau pulang. Dan bujukan anak-anak membawa saya pergi PET scan dengan ambulan, dengan dibawa saya pergi PET scan. Hasilnya lebih mengerikan lagi, katanya saya mengalami kanker stadium 4 di kepala saya. Terus sampai ditanya sama Ina, anak saya, "Dok, kira-kira umur mama saya gimana?" Katanya kira-kira umur, dia langsung memvonis umur mama kamu tinggal 3 bulan. Katanya ada pembekakan di mana-mana katanya. Terus bukan hanya satu dokter lagi, satu dokter aja mengatakan itu. Dokter imun pun mengatakan, "Ina, mama kamu kurang beruntung. Ada kanker stadium 4 di kepalanya. Mungkin bisa juga di paru-parunya itu juga ada kanker naik ke atas." Terus ditanya lagi ke dokter paru-paru yang merawat saya, "Ina, mama kamu gak menerusin kemarin perawatannya, makanya ini kanker Ina." 3 dokter di rumah sakit besar mengatakan saya kanker. Dan itu saya tidak tahu sama sekali. Saya cuma bilang, "Ina, kenapa?" Waktu PM datang, PM seperti udah tahu, Pastor Mario udah tahu kalau apa sudah diceritakan oleh Ina. PM hanya mengatakan disiram dengan minyak urapan di kepala saya. Terus PM bilang, "Tante, emas perak saya nggak punya Tuhan, tetapi Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya." Saya ingat saya menyiram minyak urapan di kepala saya. Dan pada saat itu PM bilang, "Ina, mama kamu nggak sakit." Saya mengamini itu semua. "Mama kamu nggak sakit, mama kamu hanya kesepian aja," katanya. Akhirnya singkat cerita, saya dipindah oleh rumah sakit yang berbeda. Karena dari kakak, referensi dari kakak, akhirnya saya dipindah dengan rumah sakit yang berbeda. Dan pada saat itu adalah hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib. Dan saya percaya Tuhan sudah mengangkat sakit penyakit saya dan mengampuni segala dosa saya. Dan pada saat itu harus dibiopsi kepala saya, karena untuk dilihat apakah itu benar-benar kanker atau tidak. Dan puji Tuhan, waktu diceritakan dengan satu dokter ini juga, dokter ini mengatakan 80% kanker. Sudah dibilang 80% kanker, anak-anak sudah menangis malam itu. Ina bilang, "Mam, semangat ya Mam, kita masih butuh Mami." Dan saya bilang, ini apa nih, kayaknya ada sesuatu yang pasti gak beres sama saya. Tetapi saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, pakai saya menjadi saksi Tuhan, karena banyak yang saya mau ceritakan tentang keajaiban Tuhan. Pakai saya Tuhan," saya bilang begitu. Dan pada saat pagi itu saya dibiopsi, ternyata semua hasil apa yang di dokter bilang 4 dokter mengatakan kanker, ternyata dibalik oleh Tuhan. Ternyata semua hasilnya hanya kuman dan reak. Ketika ditromboskopi saya punya paru-paru itu hasilnya reak semua. Puji Tuhan, saya masih bisa dirawat dan masih bisa diobati. Kata dokter, ini bisa diobati, katanya kalau cuman kumat. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya masih diberikan umur baru, nyawa baru kepada Tuhan, untuk saya bisa menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Yesus, Saudara. Dan setelah saya dibiopsi, hasilnya mencengangkan. Satu prof bilang, "Elizabeth, kamu bersyukur sama Tuhan, kamu diberi hidup baru, kamu diberi nyawa baru oleh Tuhan, kamu harus bersaksi, kamu harus bekerja untuk Tuhan." Dia bilang, seorang dokter yang menangis begitu banyak kepala, dan dia mengatakan seperti itu, luar biasa pekerjaan Tuhan. Dan ada beberapa paru-paru saya juga dibilang ada air. Waktu ditromboskopi katanya ada air, ini 1 cc katanya. Waktu saya lihat katanya besok di USG, ternyata pas di USG hari itu hilang semua itu air.
Saya nggak perlu Tepuk disedot tangan itu bagi air, Yesus, puji Bapak. Tuhan kepada Tuhan. Dan semuanya berjalan dengan baik sampai saya dirawat 43 hari. Harus memasuki antibiotik ke badan saya untuk membunuh kuman di kepala ini. Dan puji kepada Tuhan 5 hari sekali saya harus dicek ginjal saya dan semuanya. Dan puji itu kepada Tuhan, semua ginjal, fungsi ginjal saya baik sampai hari ini. Dengan begitu banyak antibiotik yang masuk, Tuhan sudah memberikan saya kesembuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pekerjaan Tuhan adalah sempurna adanya. Kalau Tuhan menyembuhkan pasti dengan sempurna. Terbukti dengan autoimun saya yang saya takutkan. Apa yang saya pikirkan dengan kematian, ketakutan, itu tidak terbukti. Semakin kita takut, semakin kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja luar biasa. Saya menyerahkan kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya angkat tangan. Biarlah Tuhan yang turun tangan. Dan terbukti Tuhan turun tangan. Dan terbukti pada saat ini pun apa yang saya takutkan tentang autoimun saya tidak harus mengkonsumsi obat-obatan dari autoimun. Tuhan sudah menjawab doa saya. Jadi dia punya autoimun, sempat lumpuh total saudara, dan cancer stadium 4. 4 dokter, 3 profesor. Nggak mungkin. Salah. Orang ini punya uang. Orang ini orang terkenal saudara di Jakarta. Dan membuktikan ujung-ujungnya we need Jesus more than anything. Satu lagi ya Bapak Ibu, ada seorang anak muda divonis oleh rumah sakit, divonis oleh medis, tumor otak, kalau dioperasi Down syndrome dan cacat mental, dan punya paru-paru ada tumornya. Seketika waktu kita panggil nama Yesus, something happen. Media silakan saksikan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Bagas dari Salatiga. Kalau belum tahu Salatiga itu di Jawa Tengah, 1 jam dari Solo. Di sini saya mau bersaksi untuk menguatkan iman kita. Bahwasanya Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat, baik, ajaib Dia. Saya di akhir tahun kemarin masuk rumah sakit. Divonis dokter saya ada tumor otak. Belum selesai tumor otaknya, selang 1 minggu dokter menvonis lagi. Ada tumor paru-paru. Di awal tahun Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai berkarya di hidup saya. Mukjizat terjadi di hidup saya. Tumor paru-paru saya 1 hari sebelum pengangkatan tumor paru-paru, saya itu berdoa. Saya dirawat di rumah sakit Muardi di Solo. Di sana saya 1 minggu. 1 hari sebelum pengangkatan tumor paru-paru, saya dicek ulang. Tuhan di situ hadir di dalam operasi saya. Dan mukjizat terjadi. Tanpa operasi, tumor saya dinyatakan hilang dan paru-paru saya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Sehat. Yesus Kristus, saudara. Selang 4 hari, Bapak Ibu, pengangkatan tumor otak. Di sana dokter berkata, kalau pengangkatannya nanti 3 kali, jadi 3 bulan kering lukanya, diangkat lagi, diambil lagi, 30%. Dokter berkata juga bahwa kemungkinan besar saya akan
cacat, keterbelakangan mental, maaf. Dokter berkata juga, setelah operasi, saya sadarnya 3-4 hari. Tetapi semua itu dipatahkan oleh kuasa Tuhan. Jam 6 pagi saya masuk ruang operasi, jam 11 siang saya selesai operasi, jam 3, jam 4 sore saya sadar dan saya ingat semuanya. Semua itu berkat Tuhan. Belum sampai situ saja kebaikan Tuhan. Di akhir bulan Januari tanggal 25, saya kembali kontrol ke rumah sakit tersebut. Dan dokter menyatakan saya sembuh total dari penyakit. Tepuk Kasih tepuk bagi tangan Yesus. buat Tuhan. Silakan matikan media. Terima kasih Tuhan. Saya closing dengan gambaran seperti ini. Saudara, sini, Pastor Suryono sini. Saudara, katakanlah ini Tuhan Yesus. Ini Yesus Kristus, The Almighty. Saya minta waktu 25 menit ya. Ini Tuhan Yesus. Pastor Suryono tengok aku. Ini saya gambaran saudara, manusia. Saudara itu katakan sumber api, sumber panas, matahari katakan. Kita ini manusia, terbatas, unlimited, limited saudara. Nah saudara dengar baik, lihat. Finally, uang yang kita miliki, kita bersyukur sama Tuhan. Tapi gak bisa beli kesembuhan. Tapi gak bisa mulihin rumah tangga kita. Tapi gak bisa mulihin harga diri kita. Ada suatu pribadi yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Namanya Yesus. Saudara, waktu kita ada masalah, saudara semakin dekat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena dia gak berubah. Karena dia pasti akan tolong. Dia pasti akan selamatkan kita. Tuhan, rumah tanggaku di ujung tanduk perceraian. Terus sambangi Tuhan. Terus sambangi api panas ini. Kalau saudara dekat panas, dekat api, saudara akan merasakan panas, betul? Saudara semakin dekat dengan sumber panas, semakin dekat dengan api, semakin dekat, semakin terbakar hidup saudara. Semakin saudara dekat dengan Yesus, tumormu pasti terbakar, ginjalmu pasti terbakar, sakitmu pasti terbakar, masalahmu pasti ditolong. Karena Yesus tidak berubah, He still, and He always move for you and for me. Rugi benar tinggalin Yesus. Andalkan Yesus. Berjalan bersama Yesus. Lihatlah hidupmu jadi kepala, bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Amin untuk firman Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saya ingin berdoa dari mimbar Tuhan yang kudus ini buat saudara. Kalau saudara hari-hari ini sedang mengalami sakit penyakit, benjolan kah, tumor kah, mium, kista, kencing-kencing kah, apapun itu, whatever the name, I don't care about that. I just care about Jesus and Yeshua. Dia pasti tolong, dia pasti bela, dia pasti mengangkat sakit penyakit kita. Saudara yang punya insomnia, saudara yang punya vertigo, saudara yang lagi sakit ginjal, bermasalah. Saudara, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Letakkan saja saudara. Dan angkat tangan kirimu ke sorga, tanda engkau bergantung penuh kepada kuasa Yesus Kristus. Ingat, kalau 2 orang tadi di dalam kesaksian ditolong Yesus, kamu pun pasti ditolong Yesus. Dan bagi setiap para pengusaha, pebisnis, kalau hari-hari sedang mengalami jalan buntu, pintu-pintu yang tertutup, percayalah, He is our way. Dia adalah jalan kita. Dia adalah pintu bagi kita. Letakkan tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu ke atas, tanda engkau bergantung penuh kepada Tuhan. Bahwa otak kita itu memiliki keterbatasan, rekan kita memiliki keterbatasan, bahkan investor kita pun memiliki keterbatasan. Sometimes kadang dia mengkhianati kita dan meninggalkan kita. Tetapi saudara harus tahu, Yesus tidak akan meninggalkan bisnismu, usahamu, ekonomimu, keluargamu. Dia setia akan menolong kita. Dia akan setia mengangkat hidup kita. Asal percaya, berserah kepada Yesus. Kau layak terima mujizat. Mari saudara,
Letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit dan letakkan tangan kananmu di dada. Angkat tangan kirimu tinggi-tinggi ke sorga. Tinggi-tinggi ke sorga. Dan izinkan saya berdoa. Holy fire, fill us, Lord Jesus, with your power and your mercy and your grace. Come upon us. Today I pray for others, Lord Jesus. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa mujizat, pintu-pintu yang baru terbuka, berkat-berkat yang baru tercurah, keselamatan diberikan bagi kita. Oh Tuhan, siapapun yang meletakkan tangan kanannya di bagian tubuh yang sakit dan dalam pergumulan dan mengangkat tangan kirinya ke atas, kami percaya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Iman kami tidak akan dikecewakan oleh Yesus. Kami berharga di mata Yesus. Kami ditolong. Kami bukan hanya diselamatkan, tapi kami disembuhkan. Kami dibela. Dengar saudara yang punya ambeien dan wasir, hari ini Tuhan akan cabut ambeien dari tubuhmu dan wasirmu akan sembuh sempurna. Saudara yang BAB, hari ini tidak akan keluar lagi darah lewat anusmu. In Jesus mighty name. Semua sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuh orang percaya. Firman-Mu berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan orang sakit dijamah disembuhkan. Jantung yang sakit disembuhkan. Paru-paru yang bermasalah disembuhkan. Tuhan, aku berdoa. Mungkin ada salah satu di antara anakmu yang jatuh dengan hubungan suka sesama jenis. Aku percaya kasih-Mu beyond of religion. Bukan berarti kau berdamai dengan dosa. Tuhan, aku percaya kasih-Mu melampaui mengasihi orang ini. Dengar baik, kalau engkau itu orangnya, Tuhan Yesus tetap menanti hidupmu. Engkau tidak akan dihukum, engkau tidak akan dibuang. Justru Yesus akan mengubah hidupmu, melepaskan hidupmu dari roh penyuka sesama jenis. Dalam nama Yesus aku berdoa. Bahkan telinga-telinga yang bermasalah Tuhan pulihkan. Hari-hari ini Tuhan, kalau ada pengusaha pebisnis yang jualannya, usahanya sedang sepi, berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub ya Tuhan. Sehingga mereka berkelimpahan setiap hari, berhasil setiap hari, dan mempermuliakan nama Tuhan lewat berkat yang kau berikan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya ketika aku mengandalkan Yesus, aku tidak dikecewakan. Hari ini aku sudah terima mujizat, kelepasan, pemulihan. Hari ini hidupku berkemenangan, berkelimpahan, bahkan berkecukupan. Aku percaya aku diproteksi, aku dan seluruh keluargaku dalam penjagaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang paling meriah. Terus berdoa kami Tuhan untuk senior pastor kami, Pastor Yusak Hadisis Wantoro bersama dengan Bunda Hana. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, bahkan anak-anak, menantu dan cucu-cucu, semua dalam kesehatan Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkat, pengurapan, bahkan kasih janji yang sama turun atas semua pastor di tempat ini, diaken, diakones, dan secara teristimewa